Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat soleh solehah kelas 1 SD Islam Al-Falah? Semoga semua dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah ya. Amin. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Mar. Kali ini Bu Mar akan menyampaikan materi tema 7 subtema 1, yaitu tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu, agar kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan untuk memahami materi pembelajaran yang akan Bu Mar sampaikan. Nah, kalian apakah sudah siap semuanya anak-anak? Baik, pinter, anak-anak hebat semua ya. Yuk, angkat kedua tangannya. Doa niat belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap bukunya? Kali ini kita menggunakan buku tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Anak-anak, simak Bu Guru dulu ya. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Contoh benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Yuk kita simak sama-sama ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri benda hidup antara lain: 1. Dapat bergerak. 2. Bernafas. 3. Memerlukan makanan dan minuman. 4. Mengalami pertumbuhan. Itu adalah ciri-ciri benda hidup. Contoh benda tak hidup adalah rumah, sepeda, mobil, meja, kursi, boneka, dan lain-lain. Benda-benda yang ada di sekitar kita. Ciri-ciri benda tak hidup antara lain, ya, kebalikan dari benda hidup. 1. Ciri-ciri benda tak hidup. 1. Tidak bernafas. 2. Tidak dapat bergerak sendiri. 3. Tidak membutuhkan makanan. 4. Tidak dapat tumbuh.
paham ya anak-anak? Perbedaan antara benda hidup dan benda tidak hidup. Dan contoh-contoh bendanya. Alhamdulillah, anak-anak kelas 1 SD Islam Al-Falah anak-anak hebat semua. Anak-anak pinter dan cerdas. Baik, kita lanjut ya sayang. Tadi disebutkan salah satu ciri benda tak hidup adalah tidak dapat bergerak sendiri. Kalau kalian amati, kalian pernah melihat ada mobil, ada sepeda motor, ada truk. Nah, itu termasuk benda tak hidup. Tapi dia bisa bergerak karena diberi, ada yang tahu? Betul, diberi bensin. Mobil, motor, truk bisa bergerak karena diberi bensin. Kalau tidak ada bensin, dia tidak bisa bergerak. Ya, paham ya? Jadi, benda tak hidup tidak bisa bergerak sendiri. Dia bisa bergerak kalau diberi energi. Misalnya tadi, mobil, motor, truk bisa bergerak karena diberi bensin. Tuh, sampai di sini paham? Lanjut, di rumah ada yang punya mainan? Ada. Anak laki-laki ada yang punya mobil-mobilan, robot-robotan. Anak perempuan ada yang punya boneka. Punya ya masing-masing. Baik. Oke, mereka adalah mobil-mobilan, robot-robotan, boneka adalah benda hidup atau tidak hidup? Betul. Benda tak hidup. Ya, mobil-mobilan, robot-robotan, boneka termasuk benda tak hidup. Apakah bisa bergerak? Mobil-mobilan, robot-robotan, dan boneka? Tidak, dia tidak bisa bergerak sendiri. Mobil-mobilan, robot-robotan, boneka bisa bergerak karena diberi baterai, ya, atau diberi listrik, dicas, itu ya. Mereka tidak bisa bergerak kalau tidak diberi baterai ataupun dialiri listrik, dicas, ya sayang ya. Paham sampai di sini? Oke, jadi benda tak hidup tidak bisa bergerak sendiri. Mereka bisa bergerak jika diberi suatu energi. Tadi diberi bensin, diberi baterai, dialiri listrik, ya. Sekarang mari kita belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Amati benda di sekitar kelasmu atau di sekitar rumahmu. Oke, ini ada gambar suasana atau sekitar kelas. Coba kalian amati apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu. Iya, pinter. Ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Terus, benda apa saja yang tak hidup yang ada di sekitarmu? Iya, betul. Ada apa tadi? Kursi, meja, lemari. Kalau di kelas ya, ada banyak papan tulis, macam-macam. Kalian bisa menyebutkan sendiri nanti. Oke, anak-anak, sekarang kita belajar nama dan ciri-ciri benda di sekitar kita. Ya, oke. Ada gambar, amati gambar.
Aku terbuat dari kayu. Aku termasuk benda tak hidup. Aku digunakan untuk duduk. Aku adalah... Ada yang bisa jawab? Betul. Aku adalah kursi. Ya, pinter. Lagi. Aku termasuk benda hidup. Aku mengeluarkan suara meong, meong. Aku suka makan ikan. Aku adalah apa? Iya, betul. Pinter. Aku adalah kucing. Iya, pinter. Bisa ya? Kalau ada gambar seperti itu, kalian bisa menuliskan ciri-cirinya. Oke, lanjut. Kita berikut ini adalah lambang negara kita. Apa coba lambang negara kita? Garuda Pancasila. Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara biasanya dipajang pada dinding kelas. Kalau kita sudah masuk sekolah, nanti kita akan lihat di masing-masing kelas dipajang lambang negara. Nah, pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Sekarang, mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Ada yang tahu simbol sila keempat Pancasila itu apa ya? Betul, kepala banteng. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, ini adalah gambar simbol sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Wah, hebat sekali. Kalian sudah hafal. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Anak-anak bisa mendeklamasikan atau menghafalkan bunyi sila keempat Pancasila di depan teman-teman boleh, atau di depan keluarga, di rumah dengan lantang. Bisa? Pinter. Anak-anak kelas 1 SD Islam Al-Falah sudah hafal ya sila keempat Pancasila. Pinter. Sekarang Bu Mar mau tanya contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, antara lain, ada yang bisa jawab? Betul, bermusyawarah ya. Bermusyawarah itu membicarakan atau memecahkan suatu masalah bersama-sama, dirembuk ya, dimusyawarahkan bersama-sama. Tuh, itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang kedua, kalau di kelas kita suka memilih ketua kelas. Pilih bareng-bareng kan? Iya, pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, pemilihan kepala desa. Yang keempat, diskusi kelompok. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Anak-anak paham sampai di sini? Kita sudah belajar apa aja hari ini? Sudah belajar bahasa Indonesia,
tentang benda hidup dan tak hidup, ciri-cirinya, contohnya, dan apa? Tentang ciri-ciri benda di sekitarnya. Lanjut, kita juga sudah belajar tentang PKN, tentang sila keempat Pancasila dan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Anak-anak paham ya? Sampai di sini semoga bisa mengerti anak-anak, bisa dipahami pembelajaran hari ini ya. Kurang lebihnya Bu Mar minta maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama pembelajaran hari ini. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.